terkait dengan metodologi penelitian, mohon maaf saya baru bisa menyajikan seperti itu ya dalam bentuk video, tetapi saya memastikan selalu bahwa mahasiswa belajar melalui penugasan-penugasan itu ya. Karena dalam membuat karya atau penugasan yang kemarin pasti menuntut kita untuk merenung, membaca banyak buku, berdiskusi dengan teman dan seterusnya. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Jadi tugas-tugas yang kemarin itu pasti membutuhkan perenungan, betul? Betul. Betul, ya. Jadi apa kesulitan-kesulitannya mengikuti metodologi penelitian mulai dari awal kemarin? Apa yang dirasakan, dialami? Kesulitan-kesulitannya apa? Ya, itu nobar ya. Hanif Jawahar nobar ya. Iya, Pak. Ya, bagus ya. Bagus ya. Itu di mana itu? Apa, Pak? Di mana itu? Di pelabuhan, Pak. Di pelabuhan. Rumahnya deketan. Apa, Pak? Rumahnya deketan, dekat. Ada Pak. Oh, memang sengaja bertemu di situ ya? Iya, Pak. Ya. Good, bagus. Sepertinya sambil makan mie itu ya. Ya. Oke. Bagus ya. Saya senang, terima kasih kepada para mahasiswa yang bergabung ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini nanti selama kira-kira 2 jam itu efektif ya. Oke, saya mengkondisikan dulu. Oke. Ya. Ya, baik ya. Jadi hari ini saya mengagendakannya dengan tema menulis proposal penelitian ya. Jadi apa yang kita lalui sepanjang ini melalui tugas-tugas itu adalah bahan untuk kita menulis proposal penelitian ya. Jadi mungkin selama mengerjakan tugas-tugas itu ada kemudian kegalauan-galauan ingin ganti judul atau nemu tema yang lebih menarik lagi atau ragu-ragu dengan apa yang sudah ditulis, apa yang sudah dikirim, betul nggak? Merasakan begitu nggak? Iya, Pak. Merasakan ya. Iya, Dan Pak. itu bagus, baik ya. Berarti terus dikembangkan ya. Berarti tidak berhenti dengan apa yang telah dicapai ya. Nanti ketika kita menulis proposal penelitian yang sesungguhnya nanti di semester 7 juga mungkin kita akan mengalami lagi yang seperti itu ya. Nah, saya sudah pernah berpesan bahwa sebaiknya tugas menulis proposal ini sudah sekalian diseriusi, begitu ya? Saya pernah bilang begitu ya? Iya, Pak. Ya. Betul. Jadi Ya, maksudnya inilah nanti yang akan memang diangkat dalam skripsinya ya. Jadi kalau bisa sekalian serius seperti itu, maka nanti memudahkan kita dalam proses penulisan skripsi di semester 7 dan 8 ya. Tapi kalaupun toh kita nanti harus ganti judul, harus ganti tema misalnya, tapi tidak apa-apa. Pengalaman yang kita dapatkan di perkuliahan ini nanti tidak jauh berbeda dengan nanti yang akan kita alami pada saat menulis proposal yang sesungguhnya. Nah, gitu ya. Nah, coba nanti di sesi ini saya ingin mengambil contoh 3 ya, rencana penelitiannya siapa bebas, siapa yang mau dijadikan sebagai contoh. Jadi nanti kita bahas mulai dari latar belakang sampai metodologi ya. Jadi kalau mau dijadikan sebagai contoh nanti enak nulisnya ya. Jadi tinggal menuangkan dalam sebuah tulisannya ya. Siapa nanti yang mau dijadikan sebagai contoh? Siapa aja?
Boleh Pak Ririn. Oke, 1 Ririn Ikrimah. 2 Anita Pak. Anita. Anita Safianti. Oke. Anita. Siapa lagi? Ana, Pak. Mana? Ana Kofifa, Pak. Ana Hovifa. Ya. Coba mana ya gambarnya? Oh ini ya, Ana Hovifa ya. Oke, Ana Hovifa. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada lagi? Oke, nanti boleh menyusul ya. Jadi setelah 3 yang sudah bersedia, nanti boleh menyusul yang lainnya ya. Nah, jadi saya sudah pernah share tentang berkaitan dengan karya tulis ilmiah ya, dan mudah-mudahan sudah sampai di teman-teman semuanya. Yang file itu saya beri nama orisinalitas karya tulis ilmiah. Sudah sampaikah? Sudah sampaikah file itu ke teman-teman semuanya? Yang berjudul orisinalitas karya tulis ilmiah. Sudah sampaikah? Udah kayaknya. Sudah Pak. Sudah kayaknya ya. Jangan-jangan belum dibaca ya. Jadi saya pastikan bahwa tugas menulis proposal ini nanti semuanya ori. Semuanya adalah tulisan sendiri. Dan yakinlah bahwa siapa saja nanti yang ternyata karya yang dikumpulkan itu adalah plagiarisme, menjiplak, copy paste dari internet, yakinlah bahwa itu pasti terdeteksi. Ya. Jadi yakinlah dan yakinlah juga pasti tidak akan saya luluskan ya. Jadi nanti siapa saja yang ternyata mengumpulkan tugas karya tulis ilmiah, kok begitu saya cek lebih dari 40% itu ternyata menjiplak di internet, maka nanti pasti tidak akan saya luluskan. Jadi nanti sebelum saya memeriksanya, membacanya, pasti akan saya cek menggunakan Turnitin ya. Jadi saya menggunakan aplikasi cek similarity menggunakan Turnitin. Jadi siapa yang tidak memenuhi syarat, misalnya ternyata itu plagiarisme, menjiplak dari internet, ya sebagian besarnya, maka tidak akan saya baca. Langsung saya kembalikan, saya minta dikirim yang baru, yang tulisannya sendiri. Ya. Jadi nanti saya lebih senang dengan tulisan yang tipis, tapi tulisannya sendiri, daripada tebel, ya bagus banget, tapi ternyata itu mengambil dari internet, karya orang lain. Sepakat ya, halo? Sepakat, halo? Sepakat. Sepakat ya. Oke, Pak. Jadi nanti betul-betul harus serius menulisnya, tidak apa-apa. Dengan tulisan yang seadanya ya, mungkin banyak kekurangan sana sini. Saya lebih suka dengan yang seperti itu ya, daripada ternyata bagus, ternyata adalah menjiplak karya orang lain. Ya. Nah, saya juga di file itu menyebut bahwa menulis itu 10% tinta, 90% cinta. Betul nggak? Betul, iya Pak, yang itu Pak. Iya Pak. Jadi menulis itu 10% tinta, 90% cinta. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, saya nggak punya laptop. Pak, saya itu nggak punya kuota yang cukup, nggak punya akses internet yang baik, nggak punya koleksi buku-buku yang banyak. Jadi bagaimana bisa saya menulis? Itu adalah alasan-alasan tinta. Itu adalah alasan-alasan fasilitas, ya. Alasan-alasan yang material, ya. Jadi saya nggak percaya kalau ada orang nggak menghasilkan karya itu gara-gara nggak punya laptop. Karena orang dulu, ilmuwan-ilmuwan dulu, belum ada laptop, belum ada mesin ketik yang baik, bahkan belum ada kertas yang baik, tapi menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Betul nggak? Betul? Iya, Pak. Betul ya. Maka tidak boleh ada alasan nanti tidak bisa menulis, termasuk menulis proposal,
termasuk menulis karya yang lain, hanya gara-gara nggak punya itu. Ya, sebenarnya dia bukan karena nggak punya laptop, tapi sebenarnya dia nggak punya apa? Kemauan. Tidak ada Ya, kemampuan. dia nggak punya cinta. Ya, jadi bukan dia nggak punya tinta, tapi karena dia nggak punya cinta. Ya, jadi kalau bukan karena cinta yang luar biasa, manalah mungkin ada orang sudah tua berkarya menulis buku. Itu adalah karena beliau saking cintanya pada generasi penerusnya, supaya nanti generasinya itu menjadi generasi yang lebih baik. Nah, begitu kan ya? Nah, mudah-mudahan kita dibesarkan cintanya sehingga nanti kita menjadi ringan untuk membuat karya tulis. Betul? Betul? Halo? Iya, Pak. Ya, ya. Jadi singkatnya tidak masalah tinta kita seadanya. Yang penting cinta kita luar biasa. Dibesarkan cintanya sehingga berkarya tulis itu mudah. Berkarya tulis itu kemudian menjadi lebih ringan. Bukan hanya karya tulis ya. Coba dari yang hadir, yang suka menulis siapa? Saya, Pak. Oke, Ana Khofifa suka menulis. Sudah menulis apa, Ana? Biasanya sih tentang pengalaman pribadi, Pak. Bagus ya. Sudah pernah diterbitkan? Belum berani. Oke, good. Lanjutkan, kembangkan. Semoga Ana menjadi penulis yang baik, penulis besar. Gitu ya. Ada lagi selain Ana? Saya, Pak. Anita. Oke, suka nulis apa Anita? Suka nulis berita, Pak. Puisi cinta, Pak. Puisi. Puisi. Berita, Pak. Nulis apa? Berita. Berita. Tulis berita. Oke. Bagus. Ikut Fatsun? Enggak? Ikut vaksin juga sama ikut jadi redaktor di salah satu media online. Oke, bagus ya. Mudah-mudahan nanti menjadi penulis, jurnalis yang baik ya. Amin. Siapa lagi selain Ana dan Anita? Ada lagi? Saya, Pak. Siapa? Fatihatul. Halo? Siapa tadi yang bilang? Ya. Iya, Pak. Ya, nulis apa? Fatihatul Aziza. Ya, nulis apa Fatihatul? Puisi. Puisi ya. Kemarin ikut lomba puisi? Enggak. Enggak. Kenapa kemarin enggak ikut ya? Harusnya ikut ya, yang diadain oleh Himatika ya. Oke, bagus. Berarti orangnya pasti nyeni ya. Oke, good. Siapa lagi? Widi, Nur Amalia, Ririn, Nur Hasana, Sasa, Nur Elisa. Ada? Saya, Pak. Mbak Sasa. Suka nulis diary, Pak. Kita nulis diary, good. Ya, lanjutkan, kembangkan ya. Nah, oke ya. Jadi memang nanti tidak semua orang harus ya menjadi penulis ya. Itu adalah passion, itu adalah minat. Mungkin setiap orang punya minat yang berbeda ya. Tapi paling tidak dalam beberapa hal tertentu sebenarnya semua orang bisa menulis ya, bisa menulis. Nah, jadi kalau saya bertanya kenapa sih mahasiswa itu perlu dibekali dengan atau perlu dilatih untuk menulis proposal penelitian ya? Kenapa sih kuliah S1 itu perlu ada skripsi? Gitu aja wes pertanyaannya ya. Bikin repot aja. Kenapa sih kuliah S1 itu pakai ada skripsi segala? Siapa dulu yang mengawali ya? Sebenarnya kenapa sih? Kenapa nggak langsung saja kuliah habis, sudah lulus semua, sudah wisuda gitu aja? Kenapa nggak begitu? Sebenarnya tujuannya itu apa? Sudah tahu belum? Kayaknya Nur Amalia mau menjawab ya.
kenapa sih kuliah tuh pakai nulis skripsi segala ya? Kok nggak langsung aja di Izin wisuda menjawab, gitu loh. Pak. Ya, silakan ya. Menurut Mbak Syasha, kalau gajah itu mati yang dikenang itu gadingnya. Tapi manusia itu ketika manusia mati itu karyanya. Ya, kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan gelang, manusia mati meninggalkan Karya. karya, prestasi, dan prasasti. Begitu ya. Oke, good. Bagus banget ya. Salah satunya adalah itu ya. Dan insya Allah semuanya juga setuju ya. Jadi kemampuan menulis, kemampuan meneliti, ya, yang mendorong kita untuk berkarya itu adalah salah satu dari nilai yang dikembangkan oleh perguruan tinggi ya. Jadi kita dibekali dengan mata kuliah metodologi penelitian ini tujuannya bukan hanya untuk nanti menulis skripsi, bukan ya. Itu hanya salah satunya ya. Jadi menulis skripsi itu bukan akhir dari segalanya, betul nggak? Betul, Pak. Bukan berarti kalau Betul, sudah Pak. selesai skripsi itu terlewati, maka sudah lepas, bebas. Bukan begitu ya. Jadi skripsi itu bukan dari karya akhir dari seorang akademisi ya. Harapannya begitu kita sudah bisa atau paham tentang penelitian, bisa menulis, nanti begitu setelah lulus, maka kemudian kita bisa mengembangkan karya-karya yang berikutnya. Nah, begitu ya. Halo? Baik, Pak. Oke, saya langsung ke siapa tadi ya? Yang pertama tadi siapa ya? Ririn. Ririn. Oh, sorry. Siapa tadi? Yang pertama tadi siapa? Ririn. Ririn. Oke, Ririn. Mana ya Ririn ya? Oh, ini ya. Oke. Ririn. Sudah mengumpulkan tugas sampai di tahap yang ketiga ya? Sudah ya? Yang berakhir hari Rabu hari ini sudah diunggah filenya? Kayaknya belum dinyalakan. Ririn. Suaranya belum keluar ya Ririn. Yang lain bisa mendengarkan suara Ririn? Tidak. Tidak ya. Berarti belum masuk suaranya Ririn. Tapi tadi bisa ya Ririn ya. Coba Ririn. Kok malah nggak ada ya Ririn ya? Gimana tadi Ririn? Oh ya. Iya, Pak. Ya, silakan Ririn. Sudah masuk suaranya. Apa kemarin yang diangkat masalahnya itu? Pernyataan masalahnya, Pak? Boleh pernyataan dimulai dari situ ya. Pernyataan masalahnya korelasi yang belum pasti antara kualitas seorang guru yang mumpuni di bidangnya dengan tingkat keberhasilan mengakomodasi gaya belajar siswanya dengan baik. Kualitas guru dengan kemampuan mengakomodasi. Iya. Kemampuan Gaya belajar mengakomodasi siswa. gaya belajar. Iya, Pak. Dengan kata lain, belum tentu guru yang berkualitas itu gimana? Iya. Bisa mengakomodasi dengan baik kayak gitu, Pak. Oke, gambaran guru yang berkualitas itu seperti apa? Yang mumpuni di bidangnya tuh, Pak. Jadi kayak lulusan, ya kalau lulusan matematik ya dari matematiknya gitu, Pak. Terus ngajar matematik gitu. Apakah yang dimaksud guru yang berkualitas itu adalah guru yang kompeten? Iya, Pak. Sementara kompetensi guru itu ada berapa? Ada. Kompetensi guru ada berapa? Ini saya menggiring dulu ya. Jadi di
dengan dialog ini nanti diperhatikan oleh Ririn ya. Jadi sementara kompetensi guru ada berapa? 4. Ada 4. Kalau di Indonesia Iya, 4. mengenal ada 4 kompetensi itu, yaitu kompetensi apa saja? pedagogik, Pedagogik, ada kompetensi kepribadian, kan gitu ya. kemudian Ada kompetensi, apalagi? Profesional. iya, Oke, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian. Lalu yang keempat apa? psikomotorik, Pak. Psikomotorik. Oh, bukan. Kompetensi Sosial nggak sih? Sosial ya. Kompetensi sosial. Nah, jadi kalau penguasaan materi itu masuknya ke kompetensi profesional. Kan gitu ya. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. kalau tadi kemampuan untuk mengakomodasi gaya belajar siswa itu termasuk kompetensi apa? Pedagogik. Pedagogik. Betul nggak, Ririn? Dari Sebentar, saya Iya, Pak. mengkondisikan suara-suara yang tadi ya, fisik ya. Oke. Jadi kemampuan mengakomodasi gaya belajar siswa itu kan termasuk kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru. Begitu kan, Ririn? Iya, Pak. Ya. Jadi guru yang berkualitas itu kata Ririn adalah guru yang kompeten. Guru yang kompeten itu berarti memiliki 4 hal tadi itu, gitu ya. Profesional, Iya, Pak. kepribadian, sosial, dan pedagogik. Ya. Nah, dari cerita itu, maka coba renungkan kembali Ririn dengan tadi yang dikemukakan itu. Ririn ingin melihat korelasi atau hubungan antara kualitas guru dengan kemampuan mengakomodasi. Ya. Coba dari situ ada yang janggal nggak, Ririn? Ada yang janggal nggak? Jadi kalau kita bicara 2 hal, lalu kita ingin melihat hubungannya, maka pastikan 2 hal itu, 2 variabel itu adalah saling bebas, saling independen. Ya. 2 hal yang berbeda, lalu ingin dilihat korelasinya. Jangan sampai kita kemudian bicara hubungan antara 2 hal yang sebenarnya satu hal ini adalah bagian dari hal yang lainnya. Maksud saya bisa ditangkap nggak? Maksud saya bisa Iya, Pak. Ririn? Bisa, Pak. Kan kemampuan mengakomodasi itu bagian dari kompetensi. Sementara Ririn itu ingin melihat korelasi antara kompetensi guru dengan kemampuan mengakomodasi apa? Kemampuan mengakomodasi gaya belajar siswa. Gaya belajar. Gaya belajar. Berarti ada yang janggal nggak, Ririn? Ada yang janggal nggak? Berarti ada yang janggal nggak, Ririn? Halo, Ririn? Janggal berarti, betul nggak? Halo? Berarti ada yang janggal kan? Jadi jangan Enggak ya, Pak, saling terkait ya. betul. Jadi jangan menghubungkan 2 variabel yang sebenarnya 2 variabel itu bukan 2 hal yang saling bebas. Tapi itu adalah gini, ini subset dari sini, dari ini tuh. Jadi kemampuan mengakomodasi gaya belajar itu adalah lingkaran kecil dalam lingkaran besar kompetensi itu. Maka jangan meneliti hubungan antara 2 lingkaran itu. Karena itu sudah jelas, bagian lingkaran kecil itu sudah jelas adalah merupakan subset dari lingkaran yang besar itu. Contoh ya, contoh misalnya saya bicara tentang komitmen belajar dan hasil belajar. Itu kan 2 hal yang berbeda ya. Komitmen belajar dan hasil belajar. Itu 2 hal yang berbeda. Tinggi badan dengan berat badan itu 2 hal yang berbeda. Terus apa lagi?
apa? Jadi pastikan dua hal itu kalau mau dilihat korelasinya adalah dua hal yang independen. Nah, coba saya ingin mendengarkan ceritanya yang kemarin saat menulis satu paragraf itu seperti apa ceritanya. Karena jangan-jangan Ririn itu membuat pernyataan masalahnya sebenarnya tidak sesuai dengan paragrafnya. Sebenarnya paragrafnya mungkin menarik, tapi ketika menyebut pernyataan masalahnya ternyata tidak sesuai. Ya. Nah, coba apa kemarin paragraf yang ditulis oleh Ririn itu? Sebentar Pak, dicari dulu ya Pak. Oh ya, ya. Kira-kira lama atau tidak? Enggak lama kan? Enggak Pak, ada Oh, Pak. enggak. Oke, Ada. Nah, yang lain bisa menyimak dialognya karena nanti ada bagian-bagian yang sama, gitu ya? Halo? Jadi dialognya nanti bisa dipelajari oleh yang lain karena sama, polanya sama, ya. Iya, Ririn? Pak. Ya, Pak. Ya, sebentar Pak. Ini Pak ceritanya Pak. Jadi ketika suatu pembelajaran daring didukung dari berbagai aspek seperti kualitas guru yang mumpuni, pemberian dukungan dari guru kepada siswa, serta pengakomodasian guru dalam keberagaman gaya belajar siswa, maka sudah bisa dipastikan pembelajaran tersebut akan berjalan dengan efektif. Namun, pada realitanya, masih banyak sekolah yang belum mengakomodasi gaya belajar siswanya, seperti halnya di SMPN 3 Pleret, di mana kondisi di sini gurunya sebagian besar belum mengakomodasi keberagaman gaya belajar siswa. Sehingga siswa mengeluh akan pembelajaran daring yang katanya membosankan. Padahal, jika ditelusuri, pembelajaran di sana sudah memenuhi kedua aspek di atas, yaitu kualitas guru yang mumpuni, serta pemberian dukungan dari guru kepada siswa. Dari hal tersebut, masih belum jelas apa penyebab dari kurangnya guru dalam mengakomodasi gaya belajar siswa. Padahal, guru tersebut sudah memiliki kualitas yang mumpuni di bidangnya. Nah, ya. Jadi dalam paragraf Oke, itu, Pak. Ririn, ada kalimat yang bertolak belakang, ya. Terasa nggak, Ririn? Ada kalimat satu bertolak belakang dengan kalimat yang lain. Terasa nggak, Ririn? Enggak, Pak. Nggak terasa, ya? Coba. Iya. Terasa loh. Terasa loh. Ada kalimat satu ternyata bertolak belakang dengan kalimat yang lain. Yaitu kalimat mana dengan kalimat mana? Satu sisi mengatakan bahwa di sana gurunya sudah mumpuni. Betul kan? Kalimat yang lain mengatakan ternyata guru tidak mengakomodasi gaya belajar siswa. Jadi gaya belajar siswa tidak diakomodasi. Itu bertolak belakang loh, Ririn. Itu dua kalimat yang bertolak belakang. Karena kalau guru yang mumpuni itu ya kompeten tadi itu, berarti pedagogiknya juga oke banget. Ya. Berarti ceritanya mungkin bisa diperbaiki, yaitu apa? Kenyataannya di lapangan itu, di sekolah itu, bagian besar apa? Pembelajaran itu apa tadi? Tidak mengakomodasi Kurang efektif. bla 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 bla, ya. Berangkatlah saja dari fakta itu, ya. Berarti kan ada masalah di mana itu? Berarti ada bagian mana yang harus diperbaiki. Jadi kalau gaya belajar siswa itu tidak terakomodasi, padahal idealnya gimana sih? Kemarin paragraf yang saya minta itu kan idealita, realita, dan konsekuensi. Mestinya kalimatnya begini, Ririn. Ya. Idealnya, guru dalam melakukan pembelajaran itu mengakomodasi gaya belajar siswa.
mulai dari pembelajarannya sampai dengan penilaiannya, kan gitu ya. Itu disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Itu idealnya. Namun realitasnya ya masih banyak ditemukan guru yang tidak memperhatikan atau mempertimbangkan gaya belajar siswa. Bagaimanapun gaya belajar siswa, ya, bagaimanapun keragamannya dalam satu kelas, ternyata guru hanya menerapkan satu model pembelajaran untuk semua gaya belajar. Kan begitu ya? Nah, jadi ada idealnya, lalu realitasnya, lalu apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya jika guru itu mengajar tidak mempertimbangkan gaya belajar siswa? Disebutkan, pembelajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa bisa berdampak pada misalnya siswa akan menjadi tidak nyaman, siswa akan sulit untuk berkembang lebih baik, bla 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 dan seterusnya. Sehingga perlu dilakukan apa? Sehingga, nah itu perlu dilanjutkan nanti. Sehingga lalu kita arahnya itu kemana? Ya, kan guru itu tidak memperhatikan gaya belajar itu sebenarnya kenapa sih? Oh ternyata adalah guru itu sebenarnya tahu misalnya. Tapi katanya sulit untuk menerapkan atau sulit untuk mengakomodasi atau sulit untuk menerapkan satu pembelajaran yang bisa mengcover ke semua gaya belajar. Misalnya begitu ya. Jadi sebenarnya guru sudah tahu bahwa ini tuh salah. Tapi guru masih belum tahu bagaimana caranya untuk mengcover keseluruhan gaya belajar itu dalam satu metode pembelajaran yang efektif. Jadi satu model yang bisa mengcover keseluruhan gaya belajar itu seperti apa. Misalnya begitu ya. Nah, jadi paragraf yang ditulis misalnya seperti itu. Nah, setelah menulis itu, maka perlu kita kemudian meninjau literatur. Betul nggak, Ririn? Iya, ada nggak sih? betul. Atau sudah ada metode apa saja sih yang pernah ada itu, yang kira-kira ini berhasil untuk mengatasi keberagaman gaya belajar? Oh, ternyata sudah pernah ada metode yang telah dikembangkan oleh A. Di luar negeri ternyata ini sudah sering dipakai. Cerita ini nanti bisa dilihat lagi rekamannya ya, Ririn ya, dan bisa dipelajari oleh yang lain. Ternyata di luar negeri sudah ada orang yang mengembangkan sebuah metode dan itu pernah diterapkan di sana dan efektif untuk mengatasi atau untuk sebuah kelas yang beragam sekali gaya belajarnya. Tapi di Indonesia itu belum diterapkan. Belum ada yang pernah menerapkan itu misalnya. Lalu penelitian ini bertujuan untuk menguji cobakan apakah metode A yang dikembangkan oleh bla 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 di luar negeri itu juga efektif jika diterapkan di Indonesia. Bla bla bla. Nah, begitu ya Ririn ya. Jadi nanti pertanyaan penelitiannya bisa begini. Apakah metode A itu yang saya sebut metode yang tadi itu ya, hasil kita membaca ya, dan itu sudah diterapkan di mana? Berarti sudah ada ya, hanya belum pernah diterapkan di Indonesia. Apakah metode A ini efektif untuk meningkatkan atau efektif dalam pembelajaran di kelas yang beragam gaya belajarnya? Kan begitu ya, Ririn ya. Jadi ini penelitian eksperimental nanti. Nanti hipotesisnya misalnya bahwa metode A efektif untuk meningkatkan bla 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 daripada metode konvensional sebelumnya. Itu hipotesisnya. Ya. Berarti nanti data apa saja yang perlu dikumpulkan? Kan kita tadi mau bereksperimen, berarti butuh paling tidak 2 kelompok, 2 kelas. Ya. Kelas A untuk diajar menggunakan metode A, kelas B akan diajar menggunakan metode yang konvensional, metode biasanya, ya. Jadi nanti setiap kelas ini beragam gaya belajarnya, lalu diajar menggunakan metode yang berbeda. Nanti di akhir akan dilihat hasil belajarnya. Apakah mereka yang diajar menggunakan metode A tadi itu lebih baik hasil belajarnya daripada metode konvensional. Nah, begitu nanti Ririn. Berarti untuk mendapatkan datanya, jadi data yang diperlukan apa? Yang pertama data tentang
gaya belajar siswa. Jadi nanti kan harus dikenali si A, si B ini, siswa 1, siswa 2 sampai siswa sekian ini gaya belajarnya apa dia. Ya. Berarti data yang diperlukan satu, data tentang gaya belajar siswa. Yang kedua, data tentang hasil belajar siswa. Kan gitu ya? Iya, Pak. Nah, bagaimana teknik mengumpulkan data tentang gaya belajar? Mungkin bisa dengan, kan ada tuh, ada kuesioner atau instrumen ya, untuk mendeteksi seseorang itu gaya belajarnya apa. Ya. Jadi atau disebut tes gaya belajar, atau disebut kuesioner deteksi gaya belajar, dan seterusnya. Ya. Jadi nanti dianalisis, oh ternyata kalau dia lebih banyak skor ke sini, berarti dia gaya belajarnya begini, dan seterusnya. Nah, begitu ya. Iya, Pak. Jadi nanti hasil deteksi gaya belajar itu bagaimana menganalisisnya. Nah, kalau sudah begitu nanti cara untuk menjawab apakah penerapan metode A dengan metode B yang konvensional itu berbeda signifikan atau tidak, berarti nanti perlu ada uji T. File yang saya kirim berjudul analisis data kuantitatif sudah sampai ke teman-teman semuanya? Sudah sampai? Sudah dibaca? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, itu kan ada contohnya. Betul nggak? Ada contohnya ya. Nah, jadi Ririn nanti ceritanya begitu ya, Ririn ya. Iya, Pak. Di pendahuluan ceritanya kayak tadi tuh. Pendahuluannya. Nanti kalau lupa, dilihat lagi rekaman videonya. Ada pertanyaan video. Nah, bab 2 bicara apa? Bab 2 bicara tinjauan pustaka kan ya, atau kajian teori ya. Jadi nanti Pustaka. konsep apa saja yang perlu ditinjau? Konsep tentang gaya belajar. Apa sih gaya belajar itu? Betul nggak, Dirin? Jadi perlu baca buku, baca jurnal. Apa sih gaya belajar itu? Lalu bacalah teori-teorinya. Bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dikaitkan dengan gaya belajarnya. Teori siapa yang diacu. Lalu bacalah penelitian-penelitian terdahulu. Apakah sudah pernah ada orang yang meneliti tentang gaya belajar dikaitkan dengan hasil belajar? Dan hasilnya seperti apa? Oh, ternyata rata-rata itu hasilnya adalah bahwa gaya model pembelajaran tertentu itu cenderung hanya cocok untuk misalnya gaya belajar tertentu, bla bla bla. Nah, dari hasil-hasil tinjauan literatur itu kemudian kita bisa membuat sebuah hipotesis atau dugaan jawabannya. Betul nggak? Iya, betul, Pak. Baru bab yang ketiga bicara metode penelitian. Ya. Tadi desainnya apa? Desainnya adalah desain penelitian eksperimental. Data-data yang diperlukan tadi itu. Teknik pengumpulan datanya, kalau kayak belajar ya pakai tadi itu. Ya. Kalau hasil belajar pakai tes atau menggunakan nilai rapot yang sudah ada misalnya ya, misalnya begitu. Atau pakai tes lah ya. Kemudian teknik analis datanya yang tadi itu ya sudah saya sebutkan. Nah, itu untuk menulis di bab metode penelitian. Nah, begitu ya Ririn ya, sudah terbayang ya Ririn? Iya, udah Bapak. Oke, Terima kasih. good, ya. Jadi nanti tinggal menulis ya. Ini ternyata sudah hampir 1 jam ya tadi ya satu itu ya. Nah, oke. Siapa berikutnya? Siapa berikutnya? Tadi siapa ya? Anita, Pak. Anita. Oke, Anita. Silakan Anita. Saya, Pak. Ya, cerita Anita. Tentang ini ya Pak, yang pernyataan misalnya ya Pak. Ya, kayak Ririn tadi. Boleh mulai dari paragrafnya tadi ya, boleh. Lebih bagus. Di masa pandemi ini kan sistem sekolah itu pakainya PJJ. Nah, PJJ merupakan solusi untuk dunia pendidikan agar siswa mendapatkan pendidikan. Namun PJJ ini memiliki banyak kendala, bukan hanya soal jaringan atau kuota saja,
Namun PJJ ini juga membuat siswa bisa memahami secara PJJ ini Dirin pakai mikrofon, Dirin. Pakai headset. Oke. Kurang kencang sedikit ya, kurang jelas ya. Benar ya Pak? Ya, oke. Di masa pandemi ini, PJJ merupakan solusi untuk dunia pendidikan agar siswa mendapatkan pendidikan. Namun, PJJ ini memiliki banyak kendala, bukan hanya soal jaringan dan kuota saja. PJJ ini membuat siswa harus bisa memahami materi secara otodidak, karena realitanya guru hanya memberi materi melalui PowerPoint atau memberi tugas melalui WhatsApp ataupun Google Classroom. Sehingga siswa kesulitan memahami materi, khususnya pada mata pelajaran matematika. Akibatnya, prestasi menurun dan motivasi serta semangat belajarnya juga ikut menurun. Sudah, Pak? Ya. Terus? Jadi apa masalahnya? Pernyataan masalahnya apa? Pernyataan masalahnya. Idealnya guru satu kalimat saja, satu kalimat saja. Sebentar, Pak. Jadi kalau ditanya yang tadi idealnya itu gimana sih idealnya? Idealnya itu guru harus membuat materi atau bahan belajar ya Pak. Oke, good. Ya. Jadi idealnya pembelajaran daring pun tidak sekedar memberi tugas, selalu mengumpulkan juga terus tanpa feedback begitu ya. Idealnya kan nggak begitu ya. Iya Pak. Oke, terus tapi realitasnya kayak tadi itu ya. Banyak guru yang dalam melaksanakan PJJ itu modelnya bla 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 bla. Kemudian siswa bosan. Oke, good. Konsekuensinya banyak siswa bosan tadi itu ya. Iya Pak. Oke, dan itu berbahaya. Kebosanan yang berkepanjangan akan menjadi apa? Terus bla 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 dan seterusnya ya. Terus berarti apa pernyataan masalahnya? Pernyataan masalahnya pengaruh media itu kan Pak, pengaruh media video pembelajaran terhadap hasil belajar matematika di masa PJJ. Oh, itu kok seperti judul ya? Itu pernyataan. Itu kok seperti judul ya? Jadi apa masalahnya? Dalam satu kalimat saja apa masalahnya? Apakah penggunaan video pembelajaran pada kalau pernyataan bukan pertanyaan ya? Pernyataan saja, pernyataan masalah. Jadi jelasnya masalahnya itu apa? Masalahnya itu pembelajaran dengan PJJ menyebabkan prestasi siswa menurun. Gimana? Pembelajaran PJJ menyebabkan prestasi siswa menurun. Itu kok sudah seperti kesimpulan ya? Jadi yang mana ya Pak? Apa? Bahwa iya tadi itu PJJ dari PJJ banyak motivasi siswa menurun. Ya. Jadi atau dibalik saja ya. Jadi banyak peserta didik motivasinya menurun dalam konteks pembelajaran PJJ. Oke lah, sebutlah itu masalahnya misalnya ya. Sebutlah itu masalahnya. Lalu pertanyaan pilihan kita apa? Pertanyaannya. Pertanyaannya. Adakah perbedaan pengaruh antara penggunaan pembelajaran daring dan luring terhadap prestasi belajar matematika? Kemudian, adakah interaksi pengaruh antara pembelajaran daring dan luring? Nah, ini lompat-lompat ya ceritanya ya. Kok tiba-tiba kemudian ke hasil belajar ya. Yang disoroti itu apakah motivasi atau dampak psikologi yang tadi itu, ataukah yang disoroti itu hasil belajar? Maunya ke hasil belajar, Pak. Yang disoroti hasil belajarnya.
Iya. Ya. Jadi cerita yang juga harus muncul berarti tentang itu ya, hasil belajar di paragraf yang tadi itu. Tadi kan kalau paragrafnya kayak tadi, seolah-olah yang mau disoroti itu adalah dampak psikologi. Jadi banyak siswa kemudian merasakan kejenuhan, ya, kebosanan, dan itu berbahaya. Nah, kalimat itu kan seolah itu yang mau diangkat nanti, begitu ya, yang mau diangkat. Kalau saya lebih mengarahkan ke situ ya, ke dampak psikologi itu ya, ke dampak psikologi itu. Karena kalau dilihat dari hasil belajar itu sudah kelihatan. Bahkan pemerintah pun kemudian menurunkan standarnya ya. Jadi tidak ada tuntutan bagi sekolah untuk menuntaskan kurikulum. Jadi melakukan penyederhanaan. Tapi hari ini yang lebih menjadi sorotan itu adalah terkait dengan dampak psikologi anak. Berkepanjangan tinggal di rumah ya, dan terlalu lama di depan gadget, itu kan memberikan dampak-dampak psikologi salah satunya ya, yang luar biasa. Kenapa bukan itu saja yang disoroti? Dampak psikologi saja. Kenapa bukan itu saja yang disoroti? Halo, Anita. Maunya yang itu apa yang tadi? Iya Pak, penggunaan video pembelajaran ini gitu sama hasil belajarnya. Hasil belajar saja. Nah, berarti itu munculkan Ya, juga nanti di paragraf yang tadi itu ya. Berarti munculkan bahwa sebenarnya ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan oleh guru ya. Jadi di paragraf tadi itu perlu ada cerita. Yaitu gimana ceritanya? Singgunglah tentang media itu ya, media itu. Jadi sebagian besar guru bla 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 yang tadi itu. Padahal banyak yang bisa dikembangkan, misalnya bla 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 bla. Ya. Jadi misalnya melalui video-video pembelajaran dan seterusnya. Yang mengembangkan video pembelajaran apakah belum ada? Sudah banyak juga, betul nggak? Sudah banyak ya. Jadi kalau misalnya kita lalu mengembangkan sesuatu yang sama dengan apa yang sudah dikembangkan oleh orang, mungkin menjadikan penelitian kita belum kelihatan kontribusinya, gitu ya. Maka kecuali misalnya begini, ya. Misalnya diangkat itu adalah utamanya dalam pembelajaran matematika. Jadi ambillah posisi dalam pembelajaran matematika itu ada topik apa atau materi apa yang untuk pembelajarannya itu jarak dekat saja susah, apalagi jarak jauh. Dan kemudian dibutuhkan sebuah media pembelajaran yang spesifik, ya, tidak sama dengan video pembelajaran pada umumnya, karena harus memuat A, memuat B, memuat C. Misalnya begitu ya. Nah itu pada materi apa misalnya? Jadi berangkatlah atau singgunglah bicara tentang materi tertentu. Di matematika itu ada satu pokok bahasan tentang BLAK. Pokok bahasan BLAK ini memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembelajarannya. Dalam konteks pembelajaran tatap muka di kelas saja, biasanya siswa banyak mengalami bla 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 bla. Apatah lagi dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Sehingga diperlukan media yang khusus, ya, yang khusus tidak seperti media online yang umumnya, karena media yang khusus ini harus memuat bla 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 dan seterusnya. Nah, misalnya begitu tuh. Misalnya ya, maka sementara media yang seperti itu belum ada. Misalnya begitu. Sehingga perlu dikembangkan. Nah, nanti ujung paragrafnya begitu. Di bagian latar belakang itu. Dan ini adalah karakteristik dari penelitian pengembangan. Jadi kalau Ririn tadi penelitian eksperimental, kalau Anita adalah penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan suatu produk. Ya. Apakah begitu maunya Ririn? Apakah begitu maunya?
ini hanya contoh tadi ya. Apakah, oh sorry, Anita ya. Apakah maunya Anita begitu? Apakah yang lain? Karena kalau membandingkan prestasi daring dan luring, itu sudah kelihatan jawabannya. Sudah tahu jawabannya. Tapi kalau yang tadi, di Anita mengembangkan sebuah media, inginnya kan ke media ya, Anita ya? Iya, Pak. Nah, Ke media pembelajaran. Oke, berarti berangkatlah dari pokok bahasan di matematika itu yang memang dalam pembelajarannya diperlukan sebuah media khusus. Tapi itu belum ada, sehingga perlu dikembangkan. Nah, begitu Ririn. Anita ya. Berarti kita harus bikin medianya dulu atau pakai media yang sudah ada gitu, Pak? Oh, tadi kan ceritanya gimana tadi? Ceritanya, coba. Cerita yang saya sebutkan tadi, diperlukan media bla bla bla. Sementara itu belum ada. Sehingga perlu dikembangkan. Kan tadi saya bilang begitu ya? Iya, Pak. Kecuali kalau ceritanya begini. Di luar negeri sudah ada orang yang pernah mengembangkan bla bla bla. Namun itu belum banyak diterapkan di Indonesia. Belum diketahui apakah itu jika diterapkan di Indonesia juga akan memberikan dampak yang efektif. Sehingga penelitian ini akan menguji cobakan atau bereksperimen apakah penerapan media bla 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 yang telah dikembangkan oleh bla itu efektif juga jika diterapkan di Indonesia. Itu berarti penelitian eksperimental. Nah, begitu ya. Yang Ririn juga begitu tadi. Ririn tadi kan ceritanya kalau itu sudah ada metode hasil membaca kita. Tapi kalau belum ada, maka Ririn mengembangkan sebuah metode. Jadi maka perlu dikembangkan sebuah metode yang dapat mengcover keseluruhan gaya belajar. Berarti Ririn mengembangkan, penelitian pengembangan. Tapi kalau ceritanya kayak tadi di awal berarti Ririn menguji cobakan metode yang sudah ada. Itu penelitian eksperimental. Nah begitu ya Ririn ya. Dan juga Anita. Tertangkap Anita? Tertangkap ya? Iya, Pak. Nanti saya sarankan Anita membaca Research and Development, penelitian pengembangan. Jadi nanti setiap model penelitian itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ya. Jadi kalau penelitian pengembangan itu seperti apa sih? Ya. Nah, nanti di sesi live streaming saya akan membagikan model-model penelitian. Ya. Jadi sesi ini saya klinik aja dulu. Yang nanti dari dialog ini bisa dipelajari oleh mahasiswa yang lain sehingga memudahkan dalam proses penulisannya. Ini belum praktek menulis ya, belum kan? Tapi saya menggiring bagaimana rasionalisasi dari bagian satu ke bagian yang lainnya. Nah, begitu Ririn ya. Berarti ada konsep apa saja Ririn? Konsep tentang kan nanti pertanyaan penelitiannya, kalau seperti itu ceritanya, berarti pertanyaan penelitiannya gimana? Oh, sorry, nggak langsung ke pertanyaan, tapi pernyataannya dulu. Berarti pernyataan masalahnya apa? Belum tersedia, atau dibalik. Jadi pernyataan masalahnya adalah apa? Tadi bicara apa? Saya sampai lupa ya. Tadi bicara apa tadi? Tentang apa nih tadi? Oh, media ya. Jadi media ini media ya. Nanti media video ta? Media online. Media apa? Elektronik. Iya, Pak. Jadi media video pembelajaran. Oke, video pembelajaran yang tepat media sebutannya apa ya? Media atau gimana? Nyebutnya biasanya gimana? Media yang tepat, media yang efektif untuk pembelajaran pokok bahasan bla 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 belum tersedia. Kan gitu ya? Belum tersedia itu berarti kan suatu masalah, betul nggak? Jadi kalau Anita, pernyataan masalahnya adalah media yang efektif untuk pembelajaran matematika pada pokok bahasan bla 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 belum tersedia.
Itu masalah kan? Halo? Itu masalah kan? Ya, itu pernyataan masalah. Ya. Berarti nanti pertanyaannya adalah bagaimana perangkat media pembelajaran apa yang tepat untuk media yang tepat untuk pembelajaran matematika bla 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 bla. Nah, begitu. Jadi nanti hasil penelitian dari Anita ini adalah sebuah perangkat pembelajaran itu. Kalau berupa video ya video itu ya. Mulai dari bentuknya seperti apa sampai cara penggunaannya seperti apa. Nah, itu penelitian pengembangan. Nah, jelas ya, halo ya. Nanti di bab 3-nya mengikuti desain penelitian pengembangan. Begitu pengembangan tahapannya dimulai dari need assessment sampai yang terakhir nanti uji coba produk ya. Untuk melihat apakah produk yang telah dikembangkan ini efektif ataukah tidak. Nah, begitu ya Ririn ya. Anita ya. Cukup ya. Supaya nanti bisa lebih dari 3 ini ya. Ya. Cukup. Tadi yang ketiga. Ya. Yang ketiga siapa? Saya, Pak. Ya, Ana Hovifa. Tapi masalahnya nggak mencangkup tentang siswa dan guru, nggak apa-apa, Pak? Oh, nggak apa-apa. Masih pendidikan atau di luar pendidikan? Di luar. Di luar pendidikan? Iya. Ya, tentang apa ini? Tentang yang yogurt. Oh iya, sudah pernah nanya ya. Oke, good. Ya, ini penelitiannya di luar konteks, ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi nanti tidak harus ini yang dilanjutkan ke skripsi ya. Tapi paling tidak kan kita tahu alurnya. Kan ini bukan tentang pendidikan. Tapi boleh, dalam tugas ini boleh. Coba diceritakan, meskipun saya sudah tahu ceritanya. Ya, nggak apa-apa, biar yang lain mendengarkan ceritanya. Jadi deskripsi pernyataan masalahnya itu, idealnya setiap tubuh manusia di dalamnya terdapat sekitar 100 triliun bakteri yang sebagian besar bakteri tersebut justru bermanfaat bagi tubuh manusia. Ya. Salah satunya dapat berfungsi untuk menurunkan kadar gula, dapat melancarkan pencernaan, dan dapat menurunkan berat badan. Namun, kenyataannya ada manusia yang memiliki jumlah bakteri yang kurang dari yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga kesehatan tubuh manusia dapat terganggu. Ya, terus itu idealnya kan? Iya. Ya, terus? Dan untuk pernyataan masalahnya yang dalam sebuah kalimat, ada sebagian orang memiliki jumlah bakteri baik dalam tubuh yang kurang dari yang dibutuhkan oleh tubuh, yang menyebabkan orang tersebut memerlukan jalan alternatif untuk menstabilkannya. Ya. Terus, lanjut. Lanjut. Kalau untuk pertanyaan penelitiannya, jadi pernyataan masalahnya dulu. Pernyataan masalahnya itu apa? Kalau pernyataan masalahnya, tadi udah, Pak. Satu kalimat saja. Kalau tadi kan narasi dalam satu paragraf ya. Jadi pernyataan masalahnya dalam satu kalimat apa? Ada sebagian orang yang memiliki jumlah bakteri dalam tubuhnya itu kurang. Jadi harus ada jalan alternatif untuk menstabilkannya. Oke. Dengan kata lain, tidak semua orang memiliki jumlah bakteri yang ideal dalam tubuhnya. Itu masalah kan? Iya. Ya, oke, itu masalah. Jadi, setelah itu kan kita membaca literatur untuk bisa bertanya. Jadi untuk membaca, untuk membuat atau mengajukan pertanyaan penelitian itu biasanya lalu kita perlu membaca literatur. Ya. Sehingga tidak tiba-tiba kita bertanya seperti yang tadi melalui chat itu ya. Jadi, lalu kan Ana itu membaca literatur. Iya. Bahwa apa? Misalnya sudah ada orang yang mengembangkan suatu produk, misalnya salah satunya adalah berupa yogurt. Kan gitu ya? Iya. Yogurt itu sudah banyak dijumpai di mana-mana. Kan gitu ya? Dan
beberapa penelitian juga sudah menunjukkan atau sudah pernah meneliti dan menunjukkan bahwa itu efektif untuk menambah atau meningkatkan jumlah bla 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 bla. Terus tiba-tiba muncul daun kelor, ceritakan. Itu Karena ceritanya itu juga pasti hasil membaca. kan baca literatur, Hmm? ya, membaca dari literatur yang udah ada. Itu apa ya, yogurt yang dicampur dengan sari daun kelor itu bisa gimana gitu Pak? Bisa memanfaatkan, dapat bermanfaat untuk tubuh itu, bisa yang lainnya kayak gitu. Yang Tapi lain itu bukan hanya tentang jumlah bakteri yang ideal, tapi iya, juga efek yang lainnya. iya, Kan tadi fokus penelitiannya adalah terkait dengan upaya peningkatan jumlah bakteri baik yang ideal, kan begitu ya? iya, Jadi kemudian membaca literatur, ada produk-produk terkait yogurt, ada orang juga pernah mengembangkan tentang manfaat daun kelor. iya, Begitu ya? Daun iya. kelor dalam hal itu yang dibaca itu kaitannya dengan apa? Kaitannya untuk meningkatkan bakteri baik juga. Ada yang ke situ juga, ada yang tidak Pak. Yang ke situ misalnya menunjukkan bahwa yogurt yang dicampur dengan kelor, misalnya begitu. Iya. Sudah Yang pernah apa? sudah pernah riset yang begitu? Sudah ada, cuman nanti ini saya ingin menambahkan dari oatnya juga. Ada oat sama sari daun kelornya. Oat itu apa? Oatmeal Pak. Apa itu? Oatmeal itu semacam olahan dari apa tuh ya, gandum kayak gitu. Munculnya oat itu hasil membaca literatur. Iya, tapi beda literatur juga Pak. Oke, good. Membaca C, ada menemukan unsur lain, ada oat, dan juga ada hasil risetnya Ada tapi dari luar negeri. dari luar negeri. Dia oat saja tanpa daun kelor. Iya, Oke, good ya. Dan hasilnya juga efektif. Terus muncullah gagasan oleh Ana, bagaimana kalau oat dipadukan dengan daun kelor, dipadukan dengan yogurt, begitu ya? iya, Nah, oke, ya. Jadi teman-teman yang lain tahu ya ceritanya ya? Dia Ya, membaca, Pak. ya, ya, Rehatul ya, semangat ya. Ya, jadi membaca literatur A itu tentang yogurt, membaca literatur B tentang daun kelor, membaca literatur C tentang oat, dan masing-masing itu berkaitan dengan peningkatan bakteri baik. Lalu muncullah gagasan oleh Ana Khofifah ya. Jadi cerita tentang membaca ABC tadi itu sekilas juga perlu nanti diceritakan di latar belakang ya, Ana ya. iya Sehingga Pak. pertanyaan penelitian yang muncul itu sudah didahului di latar belakang. Jadi bagaimana jika kemudian tiga unsur ini dipadukan? Apakah menghasilkan apakah memberikan hasil yang lebih baik daripada yogurt saja, daripada daun kelor saja, dan daripada oat saja, kan begitu ya? Ini karakteristik penelitian eksperimental ya. Jadi nanti cara eksperimennya gimana? Cara eksperimennya mungkin ada beberapa kelompok orang, misalnya setiap kelompok 10 orang, begitu ya? Halo? Iya Pak. Jadi misalnya setiap kelompok 10 orang, jadi ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, dia nanti setiap hari atau setiap sekian hari, dia akan diberi yogurt saja. Bisa gitu ya. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang dalam kurun waktu tertentu, secara rutin dia akan diberi daun kelor saja. Begitu ya. Anak. Kelompok yang ketiga adalah kelompok orang yang nanti akan diberikan treatment berupa apa tadi? Oat ya. Oat saja. Nah, yang keempat, misalkan ada 4 kelompok ya. Yang keempat, dia adalah orang-orang yang nanti akan diberi ketiga-tiganya. Lalu nanti dalam kurun waktu tertentu dicatat bagaimana, jadi diperiksa
jumlah bakterinya, manakah yang lebih ideal, kan begitu ya. Jadi orang-orang tadi yang dijadikan sebagai percobaan itu adalah orang-orang yang memiliki bakteri baik dalam tubuhnya itu yang ideal apa yang belum ideal? Yang belum, Pak. Yang belum ideal. Jadi mencari subjek penelitiannya adalah dicari mereka yang bakteri baik dalam tubuhnya itu belum ideal. 10 orang masing-masing usianya dipastikan hampir sama, karakteristik tubuhnya dipastikan hampir sama, sehingga dipastikan bahwa apa yang terjadi nanti itu adalah karena treatment, bukan karena faktor-faktor yang lain. Jadi pertanyaan penelitian Ana itu adalah apa? Apakah Yogurt. Apakah Yogurt pemberian yogurt yang dicampur dengan sari daun kelor dan oat itu lebih efektif untuk meningkatkan jumlah bakteri baik dalam tubuh ya daripada melalui pemberian ini saja dan itu saja. Nah, begitu ya. Itu pertanyaan penelitiannya. Nanti metode penelitiannya adalah desain eksperimental ya. Nanti ditunjukkan nanti desain eksperimennya itu menggunakan berapa kelompok, 3 kelompok ataukah 4 kelompok, setiap kelompok berisi berapa orang, kan begitu ya. Pemilihan orangnya bagaimana itu diceritakan nanti di metode penelitiannya. Nah begitu ya lo ya. Iya Pak. Jadi ini karakteristik penelitiannya mahasiswa biologi ini. Dulu cita-citanya ke tadris biologi? Enggak. Memang tertarik di bidang-bidang itu? Iya Pak. Ya, tapi nanti untuk penulisan skripsinya, mungkin yang tema-tema ini tidak bisa diklaim skripsi tadris matematika. Ya, karena temanya bukan tentang pendidikan matematika. Tapi pernah tanya juga ke dosen yang lain, katanya nggak apa-apa Pak. Ada juga yang kakak-kakak tingkat juga yang skripsinya di luar dari jurusan matematika dan pendidikan. Misalnya apa? Misalnya kayak modelnya tentang kayak alat-alat musik kayak gitu yang matematika terapannya. Oh, kalau alat musik itu etnomatematika ya? Iya, terus ada yang ke etnomatematika itu termasuk matematika. Kalau tentang pemodelannya boleh, model matematika, ya, matematika modeling itu boleh. Tapi kalau ini kan bukan tentang pemodelan. Ini penelitian tentang apakah pemberian treatment yang berbeda tadi itu, ya, tentang bahan-bahan biologi tadi itu memberikan efek yang berbeda. Jadi kalau mau diangkat mungkin boleh tentang model penelitiannya, ya, bukan tentang kontennya tadi itu ya. Bukan tentang konten. Ya mungkin gitu ya Ana ya. Iya Pak. Ya. Kalau etnomatematika itu masih matematika. Itu bicara matematika ditinjau dari kebudayaan. Ya. Melihat kebudayaan dengan kacamata matematika. Itu etnomatematika. Ya. Tentang musik, tentang batik. Ya. Jadi batik itu kan budaya, kebudayaan, tapi dilihat dengan kacamata matematika. Ada pola-pola ternyata di sana. Ada formula-formula ternyata di sana. Ada hal-hal yang sangat teratur, sistematik, dan itu matematik. Gitu ya. Nah, mungkin begitu Ana Kofifa, ya. Iya Pak. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Nur Amalia, boleh ya. Silakan diceritakan Nur Amalia. Jadi deskripsi pernyataan masalahnya itu idealnya setiap siswa kelas 4 SDN Cilangcang memanfaatkan smartphone-nya sebagai fasilitas belajar dalam jaringan atau daring. Namun, faktanya berdasarkan pengamatan terhadap beberapa siswa kelas 4 SDN Cilangcang, terdapat
tidak semua siswa menggunakan smartphone-nya secara tepat guna untuk belajar daring. Lebih parahnya, siswa memilih untuk bermain game menggunakan smartphone-nya pada saat jam pelajaran matematika, materi pembahasan operasi bilangan yang berlangsung secara daring. Karena mereka beranggapan bahwa materi operasi bilangan rumit dan monoton untuk dipelajari, apalagi secara daring. Ini siswa apa ini? Sekolah dasar, sekolah menengah? Siswa sekolah dasar. Sekolah dasar, oke. Belum diketahui media pembelajaran matematika yang efektif untuk membantu meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas 4 SD pada materi operasi bilangan secara daring, sehingga perlu dilakukan penelitian. Oke, itu ya. deskripsinya. Ya. Tadi dicerita di paragraf di awal itu, ceritanya kan begitu. Saya tadi menduganya, mengiranya itu adalah masalah komitmen. Itu masalah komitmen. Bukan masalah apa? Bukan masalah minat. Bukan masalah minat. Tadi saya menebaknya begitu. Ya. Mestinya HP itu digunakan untuk belajar. Ini materinya materi operasi bilangan. Ya. Kalau dalam ruang kelas, guru bisa memantau. Anak-anak nggak boleh mengerjakan operasi bilangan menggunakan kalkulator, kan gitu ya. Tapi ini jarak jauh. Ya. Kalau siswa itu punya komitmen belajar, dengan instruksi anak-anak ini harus dikerjakan dengan manual, tidak boleh dengan bantuan bla bla bla. Dan kalau orang tuanya juga komitmen, ya, maka orang tua juga tidak akan membiarkan anaknya untuk menggunakan kalkulator, kan gitu ya. Ya. Tadi semula saya menduganya, oh ini sepertinya masalah yang akan diangkat adalah masalah komitmen belajar. Jadi saya melihatnya dia menggunakan kalkulator itu karena menganggap dia tidak di hadapan gurunya, ya. Tidak di hadapan gurunya, sehingga dia merasa bebas, bla 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 bla. Apakah begitu? Bukan Pak, jadi kan sekarang belajarnya itu daring. Jadi siswa itu menggunakan smartphone-nya sebagai belajar, tapi pada kenyataannya siswa itu tidak mau belajar gitu. Jadi malah memanfaatkan handphonenya itu buat main game kayak gitu. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk meningkatkan minat belajar siswa melalui game pada smartphone, game matematika. Oke, bagus. Itu idenya bagus. Nanti tinggal dipoles di narasi yang tadi itu. Biar nyambung. Misalnya begini ya. Jadi, dalam pembelajaran daring yang didesain oleh guru, misalnya pada pokok bahasan operasi bilangan, biasanya guru menyajikannya dalam bentuk bla 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 bla. Seperti pada umumnya kalau guru menyajikannya di dalam kelas. Sajian yang seperti ini umumnya siswa tidak atau kurang tertarik bla 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 bla. Ya, sehingga akibatnya sampai kemudian dia tidak berminat ke situ, malah berminat ke sini. Di sisi yang lain, atau boleh disebut di sisi lainnya, atau kondisi lainnya, siswa itu, apalagi dalam masa kanak-kanak, sekolah dasar kan ini ya, adalah usia masih usia bermain, bla bla bla. Sehingga anak-anak lebih cenderung untuk bla bla bla. Nah, jadi itu kan ada dua kondisi yang berbeda ya. Guru konvensional tadi itu mungkin kurang menangkap bahwa anak-anak itu suka bermain. Sementara siswa itu cenderungnya bermain. Ya. Nah, bagaimana dua kondisi ini dipertemukan? Bagaimana menyusun sebuah pembelajaran yang didesain ada unsur permainannya, kan begitu ya? Itu singgunglah mulai dari latar belakang tadi itu. Bahkan dikuatkan dengan kalimat misalnya, padahal teknologi terkini memungkinkan untuk dikembangkannya sebuah media yang bisa memuat A, B, C, D, D. Namun tool-tool ini belum banyak dimanfaatkan oleh para guru. Sehingga belum banyak tersedia media pembelajaran yang bla 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 bla. Nah, penelitian ini ingin mengembangkan sebuah metode atau
media pembelajaran yang ada muatan gamenya tadi itu, sehingga berpotensi bisa menarik perhatian dan minat para siswa. Nah, nanti ceritanya begitu tuh dalam latar belakangnya ya. Tertangkap ya? Ya, ketangkap. Tertangkap. Sehingga ini nanti arahnya ke penelitian pengembangan kan? Iya. Ingin mengembangkan suatu media pembelajaran berbasis permainan ya, game ya. Tapi bukan membuat sih Pak, jadi menguji coba yang game yang sudah ada tuh. Gamenya udah ada. Jadi Game kita yang uji sudah coba. ada atau media pembelajaran berbasis game yang sudah ada? Game yang sudah ada. Jadi gamenya itu namanya Mathmaster. Gamenya itu game saja atau Game sudah ada matematika. pembelajarannya? Itu memang sudah ada game matematika. Sudah. Oh, game matematika misalnya yang sudah dikembangkan oleh siapa misalnya? Si A. Ya. Itu Indonesia ya? Indonesia. Belum tahu Pak. Indonesia. Itu gamenya kayak apa? Itu ada tentang operasi bilangan gitu ya? Iya, itu jadi menantang untuk siswa berhitung ya? Iya seperti itu Pak. Sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran operasi bilangan. Iya. Oke, tapi itu belum banyak dimanfaatkan oleh para guru. Iya, belum. Nah, oke, berarti Nur Amalia tidak mengembangkan. Maka cerita yang tadi direvisi sedikit. Padahal, nah begitu. Padahal telah tersedia misalnya sebuah permainan-permainan atau game yang bermuatan tadi itu, bermuatan pembelajaran khususnya pada pokok bahasan aritmatika atau operasi bilangan. Namun ini belum banyak diketahui atau diterapkan di dalam dunia pendidikan. Padahal ini cukup potensial, bisa gitu ya. Nah, penelitian ini ingin menguji cobakan apakah media pembelajaran berupa game bla 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 ini efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam apa tadi? Belajar matematika. Belajar matematika pada pokok bahasan operasi. Nah, berarti ini penelitian eksperimental ceritanya, gitu ya. Nanti pertanyaan penelitiannya tadi itu, apakah penerapan bla 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 efektif untuk meningkatkan bla 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 bla. Nah, nanti ini karakteristik penelitian eksperimental. Nanti ada sesi khusus. Jadi nanti ada sesi khusus tentang penelitian eksperimental itu kayak apa, penelitian korelasional itu kayak apa, penelitian pengembangan itu kayak apa, ya. Penelitian deskriptif, survei itu kayak apa. Nanti ada sesi khusus ya. Nanti saya buatin setiap tema itu dalam bentuk video. Nah, begitu ya, halo ya? Iya, Pak. Ya, mungkin begitu dulu ceritanya Nur Amalia ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Sama. Siapa lagi yang mau bercerita? Pak. Mana ya? Yang ngomong mana ya? Roy Hatul Jana, Pak. Roy Hatul. Oke, Roy Hatul ya. Cerita tak, Pak? Ya. Itu di toko ya? Iya, Pak, sambil jaga toko. Ya. Itu apa itu? Toko apa? Sepatu, Pak. Sepatu ya. Oke. Mulai tak, Pak? Enggak ya. Mulai tak, Pak? Iya, mulai. Oke. Deskripsinya ya, Pak. Nah, deskripsinya ini pada dasarnya rapor siswa ini merupakan alat evaluasi guru untuk mengukur kemampuan siswa dalam satu semester dari segi sikap, pemahaman terhadap materi, dan lain sebagainya. Nilai hasil belajar siswa yang tertera pada rapor seharusnya selaras dengan tingkat kemampuan siswa tersebut. Namun di era pandemi ini, saya menemukan peningkatan nilai hasil belajar siswa atau nilai raport, khususnya pada mata pelajaran matematika di suatu sekolah menengah pertama, tepatnya di MTSPUI
PUI Tenajar Lor pada kelas 7 semester genap tahun ajaran 2019-2020 yang tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan dan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran tersebut. Karena kondisi pandemi ini, sekolah tersebut merubah sistem Stop dulu. Ya, Pak. Kalimat yang terakhir tadi itu bisa bilang begitu, punya datanya. Yang mana? Yang mana? Kalimat dulu, yang Pak. terakhir. Namun tadi itu. Namun, nanti dulu. Namun, bla 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 tidak diikuti dengan itu loh. Oh, itu Pak waktu apa? Waktu kan bagi rapot tuh Pak, itu kan saudara saya sekolah di situ. Terus lihat rapot teman-temannya tuh Pak, hampir rata-rata nilainya tuh naik Pak. Jadi saya baru ngeliat sekilas aja. Ini dalam pandemi ya? Ya Pak, dalam pandemi Pak. Yang waktu semester kemarin kan awal pandemi banget tuh kan ada UAS tuh Pak. Penaikan. Sudah rapotan ya? Sudah ya? Apa Pak? Jadi rapot yang tadi dibaca itu rapot yang pembelajaran sudah pandemi atau belum? Sudah pandemi Pak. Awal pandemi kan udah Berarti ada keluar rapot yang akhir semester tuh. Oke, ya itu rapotnya bagus-bagus naik. Namun ya bentar dulu. Mana tadi tuh? Nah, tidak diikuti dengan kemampuan dan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran tersebut. Karena kondisi pandemi ini, sekolah tersebut merubah sistem. Stop. Kalimat Ya, Pak. tadi itu bisa ngomong begitu tuh ya, Pak. Bisa ngomong begitu, apa buktinya? Saya coba nanya-nanya teman-temannya tuh Pak. Jadi di beberapa mata pelajaran tuh mereka tuh nggak ngerti gitu. Mereka juga nggak terlalu paham pas materi yang udah masuk pandemi tuh Pak. Karena sistem belajarnya tuh tiba-tiba berubah cuman via WA. Karena kan ini kan di desa ya Pak. Mereka tidak paham, tapi kok nilainya bagus-bagus gitu ya. Iya. Jadi nanti dalam penulisan tetap itu harus ditulis ya. Bisa ngomong kalimat yang tadi itu misalnya berdasarkan hasil wawancara misalnya ya, itu tetap ditulis ya. Iya, Pak. Oke, good. Terus mana tadi tuh? Nah, terus karena kondisi pandemi ini, sekolah tersebut merubah sistem pembelajarannya menjadi berbasis online secara mendadak tanpa adanya persiapan yang matang dan terencana. Pembelajaran yang dilakukan hanya dengan WhatsApp group, di mana guru hanya memberikan tugas berupa foto dan keterangan menggunakan voice note sebagai pengganti pembelajaran online. Begitupun saat ulangan akhir semester berlangsung. Nah, belum diketahui secara pasti apa penyebab hal tersebut bisa terjadi, namun jika tidak ada perbaikan secepatnya, rapor sebagai alat... Apa maksudnya? Penyebab yang mana maksudnya ini? Belum diketahui. Ya itu Pak, nilai peningkatannya tuh Pak. Kenapa kok begitu gitu ya? Oke, terus? Jadi belum diketahui secara pasti, mati dari itu. Terus, namun jika tidak ada perbaikan secepatnya, rapor sebagai alat evaluasi kinerja siswa akan diragukan kevalidannya. Bagus banget idenya ya. Jadi kalau mau diperas, diringkas, apa masalahnya? Satu kalimat saja. Jadi peningkatan nilai hasil belajar siswa atau nilai raport MTS PUI Tenajar Lor kelas 7 semester genap tahun ajaran 2019-2020 khususnya pada mata pelajaran matematika saat pembelajaran online tidak diikuti peningkatan kemampuan siswa. Ya, oke. Atau dengan kata lain, otentitas raport hasil belajar bla 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 diragukan. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi itu sebuah masalah, betul nggak? Harusnya raport itu otentik idealnya, ya otentik. Oke. Lalu apa pertanyaan penelitiannya? Pertanyaannya tadi itu mana? Bentar, Pak. Pertanyaannya tuh apa saja faktor yang mendasari hal tadi tuh, Pak, bisa terjadi di masa awal COVID-19 ini? Faktornya yang ditanyakan faktornya. Bagus ya. Jadi saya merekomendasikan ini ya. Jadi ini bagus idenya dan penting. Ini kalau nanti betul-betul dilakukan akan menjadi atau menghasilkan sebuah laporan yang
menarik dan penting ya. Jadi ini nanti dekat ke penelitian deskriptif kualitatif ya. Nanti akan banyak wawancara di sana, pengamatan di sana. Ini datanya nanti berupa kata-kata nih, narasi-narasi ya. Iya, Pak. Good. Ini karakteristik penelitian deskriptif kualitatif. Nanti akan saya bahas khusus di satu video juga ya, deskriptif kualitatif. Ya. Oke, lanjutin ya. Lanjutin. Tapi mau nanya dulu, Pak. Oh, boleh. Ya. Ini kan maksudnya ini kan hal ini tuh terjadi di awal masa pandemi nih, Pak. Terus kan kata Bapak ini tuh bisa diganti, maksudnya proposal ini tuh bisa dilanjutin ke proposal skripsi kan? Kan pandeminya udah berakhir nanti gitu ya? Iya, takutnya tuh udah maksudnya nggak valid atau gimana gitu. Jadi mau diganti atau tetap lanjut ini gitu lagi. Untuk tes ini saja ya. Kalaupun toh nanti pada saat semester 7 ternyata ini masih relevan, angkat lagi. Tapi kalau ternyata sudah tidak relevan lagi, disesuaikan atau ganti baru. Enggak apa-apa. Yang penting kita sudah punya pengalaman bagaimana menemukan masalah sampai metodologi penelitiannya. Nah, begitu ya? Ya, Pak. Oke. Bagus ya. Cukup ya? Baik, hatur ya. Cukup ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nur Hasanah sepertinya mau cerita. Ya, silakan Nur Hasanah. Kan sebelumnya tuh saya tuh ini mengambil topiknya tuh mengenai miskonsepsi. Tapi ada perubahan di masalahnya tuh Pak, itu gak apa-apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Coba diceritakan bagaimana narasinya. Mulai Pak sekarang. Ya. Pada saat siswa berinteraksi dengan lingkungan belajarnya, siswa akan mengkonstruksi pengetahuan yang disampaikan oleh guru berdasarkan pengalamannya. Namun faktanya, ketika proses konstruksi pengetahuan terjadi pada siswa, besar kemungkinan terjadi kesalahan dalam proses mengkonstruksi, karena secara alami siswa belum terbiasa mengkonstruksi pengetahuan sendiri dengan baik. Butuh bimbingan serta latihan secara konsisten agar siswa dapat memahami pengetahuan tersebut dengan tepat. Ketika proses konstruksi pengetahuan terjadi pada siswa, besar kemungkinan terjadinya kesalahan tersebut. Hal ini pun terjadi pada siswa MTS N4 Kuningan. Banyak siswa yang belum dapat mengkonstruksi materi pembelajaran matematika dengan baik karena model pembelajaran yang kurang cocok jika pada pembelajaran matematika. Hal tersebut menyebabkan hambatan atau miskonsepsi matematika tidak dapat dihindari. Belum tapi di sini tuh saya mengambil model pembelajarannya itu model pembelajaran konseptual berdasarkan teori konstruksi. Seperti apa itu? Konseptual Pak. Ya. Berdasarkan teori konstruksi. Yang tadi disebut model pembelajaran konseptual itu maksudnya seperti apa? Jadi pembelajarannya itu berdasarkan konsep tuh. Kan selama ini tuh rata-rata para siswa di sekolah itu belajar matematika itu kan kebanyakan menghafal gitu. Sebenarnya itu kan matematika itu belajarnya mengenai konsep. Nah, jadi pembelajaran ini belajar matematika berdasarkan konsep. Yang saya ambil materinya itu mengenai penyelesaian bentuk-bentuk aljabar. Nah, begini ya, Nur Hasanah ya. Jadi di matematika itu yang pertama kali diperkenalkan adalah konsep, ya kan? Setelah itu, konsep adalah prinsip. Setelah prinsip, lalu keterampilan, ya.
Jadi biasanya kalau siswa itu lemah di konsepnya, yang harus ditanamkan di awal, lemah di konsep atau miskonsepsi ya, dia lemah konsep atau gagal memahami konsep, itu biasanya lalu dia terhambat dalam mempelajari prinsip-prinsip dan keterampilan. Jadi di matematika itu mulai dari harus diperkenalkan konsep, setelah itu prinsip, setelah itu keterampilan. Ya. Jadi ada konsep tentang bilangan bulat, konsep tentang bilangan real. Setelah itu kan kita diajarin operasinya. Berarti nanti ada prinsip perkalian bilangan bulat, prinsip pembagian, dan gitu ya, itu prinsip. Nah setelah itu meningkat ke keterampilan. Bagaimana mereka dilatih untuk terampil menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan pembagian, terkait dengan persoalan-persoalan real di lapangan, dan seterusnya. Nah, begitu ya. Nah, tadi yang saya tangkap dari apa yang diceritakan oleh Nur Hasanah, itu sebagian besar pembelajaran di kelas itu tidak memperkuat konsep. Salam. Itu ya. Tidak memperkuat konsep. Jadi konsep-konsep itu diberikan begitu saja, tidak melibatkan para siswa untuk mengkonstruksi tentang konsep-konsep itu. Kan begitu ya? Begitu enggak, Nur Hasanah? Iya, Pak. Iya, ya. Jadi Iya, Pak. berarti dari situ kelihatan ada masalah tersendiri dalam pembelajaran matematika. Sebagian besar guru tidak menggunakan pendekatan konstruktivistik, kan gitu ya? Mengajak para siswa untuk mengkonstruksi bersama-sama, membangun konsep. Nah, Nur Hasanah mau fokus ke mana ini? Fokus ke mana? Ini isunya menarik. Di sini tuh saya masalah penelitiannya itu belum diketahui efektivitas model pembelajaran konstruktivisme pada siswa kelas MTSN 4 Kuningan dalam mengatasi terjadinya miskonsepsi matematika pada materi penyelesaian bentuk-bentuk aljabar. Oke, berarti nanti dalam narasi latar belakangnya perkuatlah tentang miskonsepsi tadi itu ya. Jadi tentang bahwa banyak banyak ditemukan siswa itu gagal memahami konsep, khususnya misalnya konsep terkait bla 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 bla. Ya. Begitu ditelusuri ternyata memang dalam ruang kelas pembelajarannya itu konsep-konsep itu seringkali dalam membangun konsep-konsep itu seringkali siswa tidak dilibatkan, kan gitu ya, sehingga mereka para siswa itu tidak memiliki pengalaman yang kuat terkait dengan konsep-konsep itu, sehingga kemudian mudah lupa atau bahkan gagal memahami konsep itu. Lalu kan membaca teori Nur Hasanah itu. Banyak teori-teori pembelajaran, termasuk salah satunya teori konstruktivisme, kan gitu ya. Bagaimana mengkonstruksi atau bagaimana mereka para siswa itu diajak untuk mengkonstruksi. Tetapi ini jarang sekali diterapkan atau digunakan oleh para guru, misalkan gitu ya. Padahal jika ini diterapkan, maka berpotensi berhasil untuk menguatkan atau meningkatkan pemahaman konsep para siswa itu. Sehingga penelitian ini ingin menguji cobakan tentang metode pembelajaran konstruktif, misalnya begitu ya. Misalnya begitu kan? Iya, Pak. Ini maunya eksperimen kan? Iya. Ya, oke, good. Jadi nanti ceritanya begitu ya. Jadi maka pernyataan masalahnya kalau dalam satu kalimat gimana ngomongnya? Belum diketahui efektivitas model pembelajaran konseptual pada siswa kelas 7 MTSN 4 Kuningan dalam mengatasi terjadinya miskonsepsi matematika pada materi penyelesaian bentuk-bentuk aljabar. Ya, boleh begitu, boleh langsung merujuk ke tadi itu, metode konstruktif tadi itu. Diketahui efektivitas penerapan metode pembelajaran konstruktif dalam upaya peningkatan apa tadi? Nah, begitu ya. Sehingga pertanyaan dalam mengatasi terjadinya ya, miskonsepsi itu ya.
Sehingga pertanyaan penelitiannya silakan disesuaikan. Berarti gimana? Apakah metode pembelajaran konstruktivisme dapat mengatasi atau meminimalisir terjadinya miskonsepsi matematika pada siswa? Iya, begitu. Ya, begitu. Nanti di bab 2 itu bicara konsep tentang apa sih miskonsepsi itu. Betul nggak? Jadi salah satunya konsep yang harus dijelaskan, apa sih miskonsepsi itu? Apa sih pembelajaran konstruktif itu? Misalkan begitu ya. Lalu teorinya tadi yang diajukan teori pembelajaran konstruktif. Ya. Lalu bacalah hasil-hasil penelitian. Lalu baru kita bisa membuat dugaan jawabannya atau hipotesis penelitiannya. Nanti di bab 3 metode penelitiannya ini desain penelitian eksperimental. Akan didesain seperti apa? Apakah 2 kelompok ataukah 3 kelompok? Satu diajar menggunakan metode konstruktivistik, satu diajar menggunakan metode konvensional, lalu nanti dibandingkan hasilnya. Kan begitu ya? Nanti lihatlah contoh file yang saya share, yaitu berjudul analisis data kuantitatif. Di sana ada contoh penelitian eksperimental. Betul nggak? File yang saya share ya. Iya Pak, baik Pak. Ya, mungkin cukup begitu ya. Nur Hasanah ya. Masih ada lagi teman-teman? Iya Pak, terima kasih Pak. Masih ada lagi? Fatihatul tadi sudah cerita belum ya? Belum ya? Belum Pak. Belum. Mau cerita? Mau ada titipan pertanyaan Pak? Oh, titipan pertanyaan. Boleh. Ya. Ini bukan pertanyaannya Fatihatul ya? Tapi agak nyambung juga sama pertanyaan saya. Oh ya, oke. Silakan. Jadi kan di video Bapak yang tentang hipotesis penelitian itu tidak semua penelitian ada. Nah itu tuh Kak, kalau misalkan dalam hipotesis statistikanya, apakah itu juga ada yang nggak ada gitu Pak? Ada yang nggak ada. Jadi kalau dia nggak ada hipotesis penelitiannya, ya nggak ada hipotesis statistiknya. Nggak ada. Tidak semua penelitian menguji hipotesis. Contoh yang tadi penelitian pengembangan itu bukan menguji hipotesis, bukan bertujuan untuk menguji hipotesis, tapi untuk mengembangkan sebuah produk. Ya. Jadi tidak perlu ada hipotesisnya. Penelitian deskriptif, kualitatif yang tadi yang akan dilakukan oleh siapa tadi itu juga nggak ada hipotesisnya, bukan untuk menguji hipotesis. Tapi kalau penelitian eksperimental itu pasti itu ada hipotesisnya, pasti, ya. Itu saja, Fatihatul. Udah Pak. Fatihatul mau cerita? Ada di HP Pak tapi. Oh ada di HP ya. Oke, tapi dari dialog tadi itu bisa dipelajari ya oleh teman-teman semuanya. Ada pola-pola yang sama dan ini nanti rekamannya akan saya unggah di YouTube. Begitu ya? Halo? Saya kira cukup ya? Iya Pak. Iya Pak. Cukup. Oke, ya. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat ya. Setelah ini kita nanti akan praktek menulis proposal. Jadi saya akan melengkapinya dengan video lanjutannya selain interaksi ini yang menjelaskan tentang bagaimana menulis proposal secara lebih teknis. Kalau tadi kan belum ya? Belum. Jadi nanti insya Allah saya akan membaca satu persatu setiap proposal yang ditulis ya. Jadi proses ini memang pasti menyita perhatian, kita perlu banyak membaca, kita perlu banyak merenung, betul? Betul ya. Jadi mudah-mudahan lancar, sukses dan penuh dengan keberkahan. Saya kira ini ada salahnya, mohon maaf. Selamat terus belajar, selamat terus berkarya. Salam sukses. Sejati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, sama-sama Pak. ya. Mas Pak. Sama semuanya ya. Ya semua.